Teman-teman, Tuhan berkata melalui firman-Nya, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku." Tuhan sangat mengasihi kita umat-Nya, karena itu marilah kita bersyukur dan berjuang setia sampai akhir dalam setiap aspek kehidupan kita. Teman-teman, mari kita mulai ibadah ini dengan angkat pujian Selidiki Aku. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat kasih-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar Roh Kudus yang berkati kami dan juga memberikan kami, Bapa, pengertian-pengertian yang baru sehingga ketika kami pulang dari ibadah ini, Tuhan, kami bisa mendapatkan sesuatu yang baru yang dapat kami terapkan, Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami berdoa juga, Tuhan, untuk teman-teman kami yang masih belum dapat hadir di tempat ini. Tuhan, berkati juga kami untuk hati kami. Biarkan Bapa Engkau yang berkati dan juga Engkau yang ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu untuk menyambut firman-Mu, untuk menyambut ibadah-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap memulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Oke. Shalom semuanya. Cinta kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita.
Cinta tersebut memampukan kita untuk juga mencintai sesama kita dan bersaksi di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat video kesaksian yang menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan alumni PMDKJ. Kepada pengurus, aku persilahkan. Shalom PMDKJ, saya Ivon Yolanda Francisca, panggilan saya Ivon. Saya alumni FK Unila angkatan 2012 dan saat ini saya sedang memasuki semester kedua PPDS Beda di Undip di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Shalom, saya Irvin Rembrandt, alumni FKUI angkatan 2011 yang saat ini sedang menjalani PPDS IPD FKUI RSCM semester ketiga. Terima kasih untuk pengurus PMDKJ yang sudah menanyakan kabar saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini. Puji Tuhan, sampai saat ini saya masih merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan setiap hari. Mungkin sebelum 1 semester terakhir, saya masih sering untuk melayani bersama PMDKJ, tapi setelah masuk ke PPDS, saya belum bisa untuk aktif melayani di sini. Banyak sekali penyesuaian yang saya lakukan selama 1 semester terakhir, bahkan masih saya kejar sampai sekarang. Banyak perspektif baru, penyesuaian pace kerja, penyesuaian skill-skill yang harus bisa saya lakukan, bagaimana manage waktu, manage kegiatan saya sendiri, manage orang lain, dimana hal-hal ini membuat saya berusaha secara fisik dan mental dan lumayan melelahkan. Banyak juga aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan, baik terjadwal, tidak terjadwal, yang membuat saya seringkali keteteran untuk bisa bersaat teduh, untuk bisa merefleksikan diri, merenungkan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Bahkan untuk ke gereja hari Minggu atau ibadah mingguan saja, kadang saya nggak sempat atau nggak bisa menyisihkan waktu untuk itu. Itu yang membuat saya kadang merasa sedih atau menyesal. Tapi dalam semua hal itu, saya tidak pernah merasakan ditinggalkan oleh Tuhan. Yang saya tahu dan saya rasakan adalah Tuhan selalu setia buat saya. Puji Tuhan, saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala proses pendidikan dan pekerjaan. Tantangan untuk menjaga kekudusan buat saya belakangan ini adalah satu, ya kehabisan waktu itu sih, larut dalam kesibukan sehingga saya nggak punya waktu untuk bisa menikmati firman Tuhan, sehingga saya larut dalam mungkin apa yang dianggap baik atau kebijaksanaan dunia ini yang mungkin saja sebenarnya yang gak sesuai dengan firman Tuhan, atau itu bukan hal yang benar di mata Tuhan, atau yang bukan yang seharusnya saya lakukan. Lalu kadang kelelahan fisik dan mental itu membuat saya tergoda untuk melakukan hal-hal yang merilis mungkin emosi atau merilis keletihan, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya marah atau emosi, atau misalnya hal-hal lain yang dianggap menyenangkan oleh saya tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau dianggap berdosa. Dan hal-hal itu sih yang membuat menjadi tantangan untuk saya dalam menjaga kekudusan. Tapi Tuhan itu baik,
Selalu ada Roh Kudus yang mengingatkan saya ketika saya mungkin arahnya udah mulai salah. Selalu Tuhan pimpin dan tuntun ke jalannya Tuhan. Atau mungkin saat saya kelelahan, Tuhan selalu memberikan harapan-harapan dan kekuatan yang baru, sehingga saya tidak menyerah dalam melakukan aktivitas atau kegiatan saya, yang mana mungkin orang lain bisa menyerah, tapi kalau saya mungkin dalam kekuatan saya sendiri mungkin saya menyerah, tapi oleh pertolongan Tuhan dan pengharapan yang Dia berikan, Dia pimpin dan tuntun saya dan memampukan saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk saya saat ini. Masuk ke dalam pendidikan PPDS ini, saya tentunya masuk ke dalam lingkungan yang baru, sistem yang baru, dan dapat teman-teman yang baru juga. Dan di luar dari itu saya dapat tugas dan tanggung jawab yang baru. Dan tantangan yang dihadapi sehari-hari selama menjalani pendidikan PPDS ini terutama berkaitan dengan kejujuran akademik dan juga integritas dalam pelayanan kesehatan. Dengan kemajuan teknologi, saat ini melakukan kecurangan akademik dapat dilakukan dengan lebih mudah sebenarnya. Dan dalam kita melakukan tugas pelayanan kesehatan juga, terkadang muncul godaan-godaan yang mungkin kesannya akan mempermudah kehidupan kita sebagai PPDS. Contohnya mungkin dalam hal melakukan follow up pasien. Terkadang dapat muncul godaan untuk kita menuliskan hal-hal yang sudah ada dari pemeriksaan sebelumnya tapi nggak kita lakukan sendiri. Jadi kita menuliskan hasil yang sebenarnya nggak kita periksa, tapi kita dokumentasikan dalam sebuah rekam medis pasien misalnya. Ini sebenarnya juga merupakan kebohongan sebenarnya, dan disinilah integritas kita sebagai anak Tuhan diuji. Dengan banyaknya kesibukan kita sebagai peserta didik, juga kadang muncul kemalasan untuk memberikan waktu lebih ataupun meluangkan diri kita untuk memberikan penjelasan yang lebih kepada pasien ataupun keluarga terkait penyakitnya. Dan sehingga jadinya apa yang harusnya menjadi hak pasien ataupun keluarga tidak kita berikan dengan semaksimal mungkin juga. Dan ini adalah hanya sebagian kecil dari tantangan terkait integritas kita sebagai anak Tuhan dalam pelayanan kesehatan. Dan ini adalah hal-hal yang sehari-hari saat ini saya rasakan. Dan puji Tuhan, saya masih dapat diberikan kesadaran dari Tuhan untuk bahwa menjalani pendidikan spesialis ini adalah sebuah privilege. Sehingga ketika saya dapat privilege ini, saya jadikan ini sebagai landasan untuk justru membuktikan bahwa saya bisa menjaga integritas saya sebagai anak Tuhan. Dan saat ini saya sangat menikmati penyertaan Tuhan dalam setiap tahapan pendidikan yang sedang saya jalani. Sebelumnya beberapa kali saya sempat menanyakan kepada Tuhan gitu, apakah saya dapat melewati tahapan saat ini dengan aman. Dan berkali-kali ketika saya menanyakan dan meragukan ini juga, Tuhan jawab dengan berkali-kali menyertai saya gitu, dan mengizinkan saya lewat tahapan tersebut dengan aman. Dari sini saya semakin yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan saya, memimpin saya masuk ke dalam sebuah tahapan pendidikan saat ini, Tuhan juga yang akan pimpin saya keluar nantinya dengan selamat. Sharing yang luar biasa dari teman-teman alumni kita. Baik, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tardius. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka itu, sebelum kita menyambut firman Allah, kita akan menyanyikan satu lagi lagu pujian yang mengatakan "Ku kan terbang". Janji
Bisa dengar suara saya? Terdengar, Kak? Dengar ya jelasnya, oke. Baik, mari kita berdoa. Bapak, sungguh bersyukur pada sore malam ini Tuhan kami dapat berkumpul walaupun hanya secara virtual lewat jaringan internet. Kami bersyukur karena kami boleh tetap bisa bersekutu sekalipun secara virtual, dan juga bersyukur bahwa Roh Kudus tetap bisa bekerja karena Roh Kudus ada di mana-mana. Saat ini baik di ruang tempat saya menyampaikan firman maupun juga rekan-rekan kami di tempatnya masing-masing boleh mengalami pekerjaan Roh Kudus. Karena itu tolonglah kami agar kami terbuka pada pekerjaan Roh-Mu, mau dengar-dengaran akan suara-Mu, supaya kami boleh mendapatkan bimbingan, pertolongan, dan juga mendapatkan tuntunan Tuhan, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Malam ini Tuhan kami akan bahas satu topik, kiranya Engkau akan mampukan kami untuk mempelajarinya dengan baik. Kiranya Engkau juga akan menopang jaringan internet yang kami pakai agar dapat mendukung kegiatan ini ataupun pemberitaan firman ini dengan baik. Dengarlah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, malam ini saya akan share screen ya tentang topik kita adalah tentang Coram Deo. Satu topik yang mungkin sebagian sudah sering dengar, tapi mungkin lebih banyak kita akan coba merenungkannya dalam konteks medis ya, dan tentu dalam hal ini kita berdoa supaya Roh Kudus menolong rekan-rekan, baik kalian dokter ataupun masih mahasiswa kedokteran, ataupun lagi ambil spesialisasi, ataupun dokter gigi atau perawat yang mungkin malam ini bisa hadir, kiranya boleh ditolong oleh Tuhan bagaimana melihat penerapan dari topik ini ataupun dari pengajaran ini ke dalam hidup kita masing-masing. Pertama kita akan lihat apa itu Coram Deo. Coram Deo dari dua kata bahasa Latin, yaitu coram di muka dan Deo adalah Allah. Ya, jadi sebenarnya kalau diterjemahkan secara harafiah, di muka Allah, before the face of God, kurang lebih itu ya. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya dia pakai istilah gitu, before the face of God, jadi di muka Allah gitu ya. Tapi tentu ini sering lebih dikenal dengan istilah di hadapan Allah ya. Jadi in the presence of God. Jadi before the face of God itu mirip dengan in the presence of God. Jadi di hadapan Allah, itulah Coram Deo, satu bahasa Latin. Coram Deo awalnya banyak digunakan oleh kalangan gereja reformasi, ya, kalangan gereja reformasi. Namun setelah itu dipakai meluas termasuk gereja Katolik. Mungkin sebagian kita merasa bahwa istilah ini lebih banyak dipakai oleh gereja Katolik. Ternyata kalau lihat di sejarah gereja bukan, justru reformasi baru setelah itu meluas di gereja Katolik. Memang mungkin belakangan ini gereja Katolik kali, atau belakangan tuh maksud saya puluhan atau 100 tahun lebih belakangan ini, mungkin abad-abad yang lalu lebih banyak gereja Katolik yang mengembangkan ini atau berbicara hal ini daripada gereja reformasi. Pengertian Coram Deo yaitu wajah Tuhan atau ya kan face of God, wajah atau mukanya Tuhan, itu berkaitan dengan hidup diberkati dan tidak diberkati. Ya nanti kita lihat. Pertama misalnya Tuhan berkenan sehingga Ia berkati. Itu kita kenal dengan bilangan 6, 25, 26. Di mana ini adalah bilangan 6 ini sering dipakai oleh pendeta dalam doa berkat ya. Yaitu Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Apa maksudnya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi bicara kasih karunia dan damai sejahtera berhubungan dengan wajahnya Allah, muka Allah, the face of God gitu mah. Ya. Sebaliknya, mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Ya, jadi sekarang wajah Tuhan bukan menyinari kita,
bukan kita Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, tapi Tuhan memalingkan wajahnya dan menyembunyikan wajahnya. Kenapa? Ya kan itu tanda bahwa Tuhan nggak berkenan sama kita sehingga dia menyembunyikan wajahnya. Dia seperti mungkin kalau kita ketemu dosen kita atau orang tua kita, dan orang tua kita marah sama kita karena kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau yang tidak berkenan pada orang tua, atau dosen kita dia memalingkan muka dari kita. Jadi memalingkan muka itu sikap yang nggak senang dia tidak senang, tidak berkenan, ya bahasa yang lain ada tidak berkenan, bahasa sehari-hari mungkin dia nggak senang, dia nggak happy sama kita, dia bahkan tanda kutip dia hate kita, dia benci kita. Tentu bukan kita sebagai manusia, sebagai anak, ya sebagai umat Tuhan, Tuhan benci, tapi Tuhan benci perbuatan kita itu yang tidak berkenan kepada Dia. Tuhan benci atau orang tua benci perbuatan anaknya yang mendukakan Dia misalnya gitu. Itu kira-kira begitu. Jadi wajahnya itu muka Tuhan atau wajah Tuhan itu berkenan atau berkaitan dengan Dia senang atau tidak senang sama kita. Kalau Dia senang sama kita, Dia tidak memalingkan wajahnya atau menyembunyikan wajah, tapi Dia menyinari kita dengan wajahnya, ya, dengan sukacitanya, dengan kegembiraannya, dan Dia menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi damai sejahtera, memberi kasih karunia, berkat. Jadi hidup diberkati atau tidak diberkati itu berkaitan dengan koram Deo, dengan wajah Tuhan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau wajah Tuhan itu, mengapa kita koram Deo, mengapa kita harus hidup di hadapan wajahnya, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kira-kira seperti itulah pengertian wajah Tuhan atau muka Tuhan atau koram Deo, kurang lebih seperti itu. Nah, pentingnya koram Deo, kata koram Deo dijumpai dalam Vulgate ya. Ini Vulgate-nya atau Vulgate ini adalah Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ya, ini adalah Alkitab dalam bahasa Latin. Ya, dalam bahasa Latin. Jadi the Vulgate adalah Alkitab dalam bahasa Latin. Ya. Di Mazmur 55 ayat 13 ada firman-Nya berkata bahwa sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nah, berjalan di hadapan Allah inilah diterjemahkan dalam bahasa Latin coram Deo. Ya, dalam Alkitab bahasa Latin ya pakai coram Deo. Jadi Mazmur ini sama juga dengan Mazmur 56 ayat 14. Ya, jadi berjalan di hadapan Allah gitu. Aku boleh berjalan di hadapan Allah. Aku boleh hidup di hadapan Allah. Artinya, aku memiliki relasi yang baik dengan Allah. Ya, aku memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Allah. Tentu ini penting. Jadi coram Deo ini penting ya karena ini bicara tentang relasi dengan Tuhan yang baik. Relasi yang membuat Tuhan senang sama kita. Tuhan berkenan kepada kita, kurang lebih seperti itu. Nah, di 2 Tawari 7:14, hidup yang baik dan benar di hadapan Allah. Di 2 Tawari 7:14, dan umatku yang atas namaku disebut, dan atasnya namaku disebut, merendahkan diri, jika umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, ya, mencari wajahku. Jadi mencari coram Deo. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawari 7:14, ini adalah ayat di mana bicara tentang Israel waktu itu hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Israel hidup dalam melakukan kejahatan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau mendengar doa mereka. Sehingga negeri mereka mengalami kekeringan, negeri mereka mengalami sampar, ya, penyakit sampar, penyakit yang kayak pandemi kita alami kemarin,
virus itu ya, memang kalau di zaman dulu, zaman Israel, Tuhan sering pakai itu untuk memperingatkan umatnya gitu, melalui penyakit sampar, penyakit pandemi yang luas, di mana banyak orang yang akhirnya meninggal, ataupun mereka menderita gitu ya, karena Tuhan tidak berkenan gitu. Karena mereka hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak mencari wajah Tuhan. Mereka bahkan hidup memalingkan wajah mereka terhadap wajah Tuhan. Yang sehingga mereka tidak berkenan sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau umatku yang atasnya namaku disebut, kalau mereka mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, artinya bertobat, gitu begitu ya. Mereka mau bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi mereka mau bertobat dari jalan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka aku akan mendengar dari surga. Baru Tuhan akan mau mendengar. Mungkin ini sama dengan Yeremia 59 atau Yesaya 59 yang berkata bahwa bukan tanganku kurang panjang, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar doa kamu, tapi yang membuat aku tidak mau mendengar atau tanganku tidak mau menolong adalah karena dosa dan kesalahanmu. Ya, dosa dan kesalahanmu lah yang memisahkan kamu dengan aku, yang menyebabkan aku tidak mau mendengar doamu gitu, sehingga membiarkan kamu menderita dengan dosamu, dengan kesalahanmu. Tapi kalau kamu mau bertobat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa, serta memulihkan negeri mereka, memulihkan hidup kita yang udah hancur, hidup kita yang mungkin udah rusak gitu ya kan. Kalau kita mau bertobat, Tuhan bisa memulihkan. Hal ini mungkin juga kalau misalnya sekarang kasus Ferdy Sambo, kalau betul dia adalah pelaku kejahatan, ya hidup dalam kejahatan, memang berlimpahan dengan uang, ya, dengan segala kelimpahan, tapi sekarang dia di penjara atau sedang proses peradilan. Dan kalau dia bertobat, Tuhan juga bisa memulihkan dia. Walaupun Tuhan mungkin Tuhan adil, tentu hukuman akan dialami gitu ya oleh dia, tetapi Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Minimal Tuhan memulihkan relasi kita dengan Tuhan, sehingga walaupun mungkin karena dosa kita harus hukuman mati, ya kan, seperti Ferdy Sambo harus hukuman mati bisa, tapi relasinya dengan Tuhan dipulihkan gitu. Dia bisa diselamatkan kembali oleh Tuhan gitu ya. Walaupun di dunia dia harus memikul ya kesalahannya. Hidup takut akan Tuhan ya. Jadi sebenarnya Coram Deo adalah sama saja dengan hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang mau berkenan pada Tuhan, yang hormat sama Tuhan ya. Contoh orang-orang yang hidup, contoh di tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya Coram Deo yang saya rasa kita setuju, yaitu adalah Yusuf misalnya. Ya, Yusuf dia hidup di hadapan Tuhan. Walaupun waktu di rumah Potifar ada kesempatan untuk berzina dengan istri majikannya, karena istri majikannya yang mengajak berzina gitu, yang mengajak untuk hidup berhubungan seks, saudara. Tapi Yusuf tidak berani. Kenapa Yusuf tidak berani? Karena dia tahu walaupun tidak ada yang lihat. Waktu itu Alkitab mencatat bahwa hanya dia dan istri majikan. Nggak ada pegawai lain, nggak ada budak-budak lain di rumah itu, dan juga tidak ada majikan. Sehingga sebenarnya dia bebas untuk melakukan zina atau melakukan dosa dengan istri majikan gitu, karena nggak ada yang lihat. Dan yang mau bukan dia gitu, tapi yang mau adalah istri majikan gitu ya kan. Tapi karena dia takut akan Tuhan, dia tahu bahwa mata Tuhan ada di mana-mana, Tuhan hadir mana-mana, maka dia tidak berani. Jadi orang yang hidup Coram Deo pasti nggak berani melakukan dosa gitu, walaupun ada kesempatan, walaupun tidak ada yang lihat gitu, ya kan. Walaupun kita bisa membenarkan diri, itu bukan karena kita yang mau, istri majikan yang suruh kita melakukan gitu ya kan. Tapi kalau kita hidup di hadapan Tuhan, kita tidak mau. Ya, walaupun ada harga yang mesti dibayar oleh Yusuf, yaitu dia
dibuang penjara gitu, tetapi dia tidak sampai dibunuh oleh majikannya, karena majikan mungkin juga merasa tahu bahwa mungkin Yusuf tidak melakukan, istrinya yang mau melakukan. Cuman istri majikannya tentu dia harus menjaga supaya Yusuf tidak jadi korban, karena itu Yusuf dipenjarakan saja, lebih aman di sana gitu mungkin daripada dia di rumahnya gitu ya kan, karena dia menjadi godaan bagi istrinya. Lalu Yusuf jadi aman hidupnya, saudara. Kalau kita lihat hidup Yusuf, walaupun dia di penjara, Tuhan tetap menyertai dia. Jadi hidup kudus itu berkenan sama Tuhan, sehingga Tuhan menyertai. Tadi rekan kita, saya lupa mencatat namanya, yang lagi ke PDS di RSCM, ya, PDS, dia juga mengatakan bagaimana dia mengalami penyertaan Tuhan. Ya kan, walaupun dia khawatir, dia cukup gentar dengan PPDS-nya di RSCM gitu ya, tapi dia merasakan Tuhan menyertai dia gitu. Ya, kalau kita mau hidup kudus, hidup berintegritas, kalau tadi kan kita itu bicara soal hidup berintegritas, yang mungkin semua orang melakukan dan tidak ada yang tahu kita lakukan itu gitu ya kan, dengan tanpa mengisi data-data yang benar dan seterusnya ya kan, tetapi kita tahu Tuhan yang tahu, dan Tuhan juga nggak berkenan gitu ya kan. Kita tadi yang bagi PPDS di Sarjito juga mengatakan bahwa ya sebenarnya Tuhan juga tahu gitu ya soal kemarahan atau soal apa gitu, hanya dia yang tahu mungkin, tapi kedagingan tentu tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga kalau kita koram deo, kita tentu akan berusaha tidak hidup dalam kedagingan gitu, kita hidup dalam Roh Kudus gitu, sehingga kita akan menjaga kekudusan hidup kita itu, bahkan dalam hal-hal perkara kecil seperti Daniel soal makan, yang pelaburan raja, saudara, mungkin kita bisa bilang ya, habis gimana ya kita, masa kita minta makanan menu yang lain kan, nggak mungkin gitu ya kan. Ini udah dikasih raja makanan yang begitu enak, kita nggak mau terima kan, kita nggak menghormati dia ya kan. Dan kita akhirnya bisa seperti orang Muslim, kadang-kadang mereka bilang ya kalau mereka nggak tahu makanan itu apa gitu ya mereka makan saja gitu, ya pura-pura nggak tahu aja bahwa itu makanannya tidak halal misalnya gitu ya kan, anggap aja itu halal gitu ya kan, sehingga bisa tapi ya Daniel tahu emangnya Tuhan bisa dibohongin ya kan. Daniel ya tahu bahwa orang-orang kafir tentu makanannya banyak nggak halal gitu, babi pasti salah satu ya kan, daging babi sama sapi ya beda banget, tahu lah kalau kita udah sering gitu ya kan dengan daging sapi, dan juga makanan-makanan lain yang mungkin nggak halal gitu buat Daniel waktu itu ya kan, karena mereka hidup dan Taurat melarang mereka makanan-makanan yang tidak halal gitu. Tapi kita yang tentu kalau sekarang kita bisa makan semua udah halal karena Yesus yang sudah menggenapi Taurat itu gitu ya, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah Taurat gitu. Jadi Daniel salah satu juga tokoh di Alkitab yang sangat koram deo, saudara, luar biasa koram deo dia. Masalah doa juga setelah itu kan ada larangan tidak boleh berdoa dalam 30 hari. Kalau kita mau apa ya, mau standar kutip sedikit toleransi, kita akan bilang Tuhan 30 hari aku nggak doa lah di depan umum, di depan orang banyak, di depan orang lain gitu. Jadi aku akan doa di kloset aja kan, nggak ada yang tahu gitu ya kan. Jadi dia doa di situ gitu. Sepertinya ya bisa dimaklumin gitu ya kan, bisa gitu. Tapi Daniel nggak mau, karena Daniel ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Ya buat apalah dia lakukan itu gitu. Dia takut sama raja, tapi nggak takut sama Tuhan gitu. Ya, jadi Daniel adalah contoh hidup orang dia. Dan kita lihat di Alkitab, Yusuf maupun Daniel sama-sama sangat disertai Tuhan, sangat luar biasa. Karena disertai Tuhan, disukai oleh raja, saudara. Yusuf disukai oleh Firaun, Daniel disukai oleh raja kafir, yaitu raja Media Persia maupun raja Babilonia, Nebukadnezar maupun Darius, saudara, sangat luar biasa, sehingga raja sangat berkenan kepada dia, karena Tuhan sangat berkenan kepada Daniel, ya Tuhan sangat berkenan kepada Yusuf.
Jadi hidup koram Deo adalah hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Kalau Anda ingin hidup berkenan pada Tuhan, maka Anda akan hidup di hadapan wajahnya. Anda akan hidup di hadapannya. Anda selalu berkata, hidupku terbuka pada Engkau Tuhan. Sama seperti Paulus juga. Paulus juga berkata bahwa Allah saksi, ya kan, nggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Hidupku itu seperti yang kalian tahu gitu ya kan. Aku tidak menipu orang. Aku tidak punya motivasi yang salah. Di hadapan Tuhan aku bersih. Di hadapan kalian pun aku bersih. Jadi hidup yang bersih. Nah ini juga indah saudara. Kalau Anda hidup bersih, hidup koram Deo, Anda hidup dengan wibawa. Tidak hidup dalam ketakutan. Kalau Anda hidup dalam ketakutan itu susah gitu ya. Mungkin Anda pernah dengar cerita ilustrasi ada dua kakak beradik gitu ya. Mereka bermain-main-main. Lalu si adiknya, kakaknya main apa namanya kayak kayak lontar, saya udah lupa namanya, lontar batu gitu ya. Terus dia main-main. Terus satu waktu mereka berdua tinggal sama neneknya gitu waktu liburan. Satu waktu dia main itu dia iseng-iseng akhirnya kena gitu. Ternyata kena ke kepala salah satu bebek dari neneknya gitu. Dan akhirnya adiknya yang melakukan, makanya perempuan yang ini yang adiknya yang melakukan. Adiknya itu pakai lontar batu itu akhirnya kena ke bebek dari neneknya dan meninggal bebek neneknya. Lalu si adik bilang, maka gimana ya kita? Akhirnya dia bilang, aku sembunyikan ya. Jadi akhirnya dia apa namanya? Dia gali tanah, dikubur bebek itu gitu ya. Jadi pura-pura nggak tahu gitu ya. Jadi kalau dia bilang sama kakaknya, Pak, jangan beritahu nenek ya. Gitu. Kakaknya bilang iya gitu. Tapi nggak berapa lama terus kalau kerja atau apa gitu suruh misalnya cuci piring gitu ya kan, suruh cuci piring. Terus akhirnya kakaknya dapat kesempatan gitu, kakaknya licik ya, dia bilang adiknya, Dek, tolong dong cuci piring itu. Wah, kan itu tugasmu gitu. Ingat lo bebek. Kacau dia pikirnya, kalau dia nanti aku beritahu nenek lo kalau kamu nggak mau cuci piring. Jangan gitu loh Pak. Ya, cucilah, kalau kamu cuci baru aku nggak beritahu. Kalau dia cuci gitu. Sekali, 2 kali, tiap kali gitu. Kalau dia melakukan, kakaknya selalu bilang, ingat bebek, nanti aku beritahu nenek. Tapi lama-lama si adik ini merasa dibully terus gitu ya. Dia merasa capek gitu karena si kakak juga makin semena-mena gitu membuli adiknya. Akhirnya satu waktu adiknya udah nggak tahan, adiknya datang pada nenek, bebek nenek itu sebenarnya aku yang bunuh karena aku main apa namanya main senjata itu yang pakai batu itu ya. Lalu aku yang bunuh hingga akhir mati gitu. Terus maaf ya Nek, itu aku nggak sengaja, aku pikir nggak bakalan mati gitu, ternyata itu begitu hebat gitu bisa mati gitu. Neneknya baik banget, nenek nggak marah-marah, nenek cuma ya kamu ya jangan apa-apa, ya pokoknya kamu beritahu nenek supaya kamu lebih baik jujur daripada nggak jujur gitu. Nah sejak itu lepas deh si adek ini, nggak merasa lagi. Kakaknya udah nggak bisa bilang lagi, ingat bebek gitu. Nanti aku beritahu nenek, aku udah beritahu nenek udah maafkan saya nenek. Sehingga dia nggak bisa lagi bully adiknya. Demikian juga kita, soalnya kalau kita hidup kudus, hati nurani kita nggak bisa bully kita. Iblis juga nggak bisa bully kita gitu ya kan. Orang lain nggak juga bisa bully kita karena kita hidup kudus, kita hidup bersih, saudara. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan seperti si adik yang tadinya hidup dalam ketakutan kalau neneknya tahu dia akan dimarahin atau tidak gitu. Dia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Itu juga pengalaman kita, bukan? Kalau Anda dan saya hidup kudus, tidak hidup dalam dosa, Anda tidak hidup dalam ketakutan. Anda tidak hidup dikejar-kejar oleh rasa bersalah atau apapun gitu ya kan. Jadi hidup koram dia itu hidup yang sejahtera, hidup yang sukacita sebenarnya. Jadi indahnya koram dia seperti itu. Orang Israel juga, saudara, kalau mereka hidup
benar di hadapan Tuhan, Tuhan berkati. Mereka biasanya ditulis bahwa maka damailah, ya kan, maka damailah kehidupan Israel, itu umat Allah untuk 40 tahun. Tapi setelah mereka hidup 40 tahun atau 20 tahun, mereka berbuat dosa lagi, biar Tuhan hukum lagi dengan membiarkan musuh-musuh mereka menjajah mereka. Ya, kalau kalian baca di kitab Hakim-Hakim kan itu kayak siklus yang berulang-ulang gitu. Ya, kalau mereka hidup benar, Tuhan berkati, Tuhan sertai lagi gitu. Kenapa kita tidak hidup benar terus? Ya, jangan cuma sesekali kita hidup coram Deo, tapi kita hidup coram Deo sepanjang hidup kita gitu. Sehingga hidup kita lebih diberkati, hidup kita lebih sejahtera, hidup kita lebih sukacita. Kita nggak lagi dibuang seperti yang di atas dikatakan, ya kan, mengapa kami dibuang Tuhan? Mengapa Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami gitu? Jadi kalau kita tidak berkenan, Tuhan buang kita seperti orang Israel dibuang, tanda kutip ya dibuangnya. Dibuang kalau orang Israel memang dibuang di Babilonia gitu. Ya, atau tidak diberkati lah gitu. Hidup yang tidak dihargai Tuhan seolah-olah yang tidak diberkati Tuhan. Dasar teologis coram Deo adalah yang pertama Allah yang Maha Hadir. Yang Mazmur 139 membukakan tentang pentingnya hidup coram Deo. Karena Allah yang Maha Tahu. Ya, jadi ayat 1-6 itu tentang the omniscience of God gitu. Allah yang Maha Tahu. Ya, dia tahu kita sedang tidur, sedang berjalan. Dia tahu kita apapun yang sedang kita lakukan, dia Maha Tahu gitu. Yang kedua, dia Maha Hadir. Si pemazmur berkata, aku keturun paling bawah, dia ada. Aku naik paling atas, dia ada. Kemanapun aku pergi, dia selalu ada. Karena dia omnipresence. Omnipresent of God. Dia Maha Hadir. Allah yang Maha Hadir. Itu di ayat 7 sampai 12. Nah, yang ayat 13-18 adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia omnipotence. Bahkan dia bilang, dalam rahimku, engkau sudah tahu. Dia Maha Kuasa. Dia membentuk di dalam kandungan ibu, Allah sudah terlibat untuk membentuk. Ya, kalau Anda mempelajari tentang janin dan segala macam, itu satu keajaiban gitu ya. Melihat bagaimana keterlibatan Allah, the omnipotence of God, ya kan, dalam itu. Allah yang Maha Kuasa, saudara. Ya, kalau Allah Maha Tahu, dia nggak Maha Kuasa, dia nggak bisa berbuat banyak. Walaupun dia tahu, tapi kalau dia Maha Tahu dan Maha Hadir, dia nggak berkuasa, dia juga nggak bisa berbuat banyak, walaupun dia hadir, walaupun dia tahu gitu. Tapi kita bersyukur kalau kita Maha Kuasa. Ya, jadi kalau dia Maha Kuasa tapi nggak Maha Tahu juga, dia nggak bisa nolong kita karena dia nggak tahu kita sedang menderita, kita sedang susah. Kalau dia Maha Kuasa tapi dia nggak hadir, ya dia jauh dari kita, dia juga nggak tahu apa yang sedang kita alami, sehingga kita mesti teriak-teriak kalau sampai dia hadir misalnya. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang omniscience, omnipresence, dan omnipotence. Ya, dia Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Karena itu saudara, kita mestinya hidup coram Deo. Ya, karena kita punya Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir. Percuma kalau kita nggak hidup dalam coram Deo sebenarnya. Karena dia tahu kok. Dia tahu kita nggak hidup yang benar gitu. Ya kan, dia tahu, bahkan dia tidak berkenan gitu. Sehingga kita tidak mengalami kuasanya juga kalau kita tidak hidup dalam coram Deo. Kalau kita hidup coram Deo, kita mengalami kuasanya, penyertaannya yang luar biasa. Ya kan, perlindungannya. Teman kita juga Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai, ya kan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memampukan, ya kan. Itu satu hal yang luar biasa sebenarnya. Lalu yang kedua, kita juga sadar bahwa Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Nggak ada satu bidang kehidupan yang dimana Tuhan bukan jadi Tuhan yang berkuasa, yang ruling di situ. Tuhan tuh ruling everything. Dia berkuasa dalam sesuatu. Kalau kita mau pergi, saudara, ya kan, waktu mungkin kita masih ingat tentang Yunus, ya, Nabi Yunus yang coba lari dari Tuhan, dia coba masuk ke dalam buritan atau bagian paling bawah dari kapal, saudara. Tuhan tetap Maha Tahu, saudara, sampai Tuhan akhirnya juga dia dibangunkan. Dia tidur di situ, menyembunyikan diri di situ, tapi Tuhan
Waktu dia dilempar masuk ke dalam perut ikan besar, saudara, Tuhan juga hadir. Tuhan hadir situ. Tuhan berbicara sama dia. Ya kan, jadi dia Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas ikan. Tuhan berkuasa atas angin, saudara. Angin ribut sehingga ya nggak bisa lari kok dari Tuhan yang dia adalah. Sehingga kita memang lebih baik hidup koram deo gitu. Ya ada yang berkata bahwa if he is not the Lord of all, then he is not the Lord at all. Kalau dia bukan Tuhan atas semuanya, atas segala sesuatu, maka dia bukan lagi Tuhan sama sekali. He is not the Lord at all. Dia bukan Tuhan. Ya kan, dia hanya ciptaan. Tapi kalau dia adalah Tuhan atas sesuatu, maka semuanya di bawah kuasa dia gitu. Itu salah satu. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Jadi kita hidup koram deo karena Roh Kudus pun tinggal di dalam kita, diam di dalam kita. Ya kan, sehingga mau lari kemana gitu. Kita pergi ke sini, misalnya waktu Simpson, ya kan, dia tidur sama pelacur, saudara. Ya kan, dia berzina sama pelacur. Roh Tuhan masih bersama dia, tidak meninggalkan dia, saudara. Ya kan, jadi Roh Kudus tinggal. Tinggal apakah kita hidup oleh Roh atau kita hidup mendukakan Roh, saudara. Itu yang menyedihkan. Kalau kita hidup mendukakan Roh, atau kita hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita, ya, dalam tubuh kita. Di dalam ini bicara tubuh dua sih ya. Tubuh dalam pengertian tubuh kita di sini, karena Paulus juga bicara tubuh kita, ya kan, akankah kita serahkan tubuh kita untuk berbuat zina, berbuat cabul? Tidak, karena tubuh ini adalah bait Allah gitu. Tapi tentu bait Allah ini juga tubuh Kristus, gereja Tuhan, yaitu dua yang ada bait Allah gitu ya. Nah, di Ibrani 4:13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Jadi nggak ada yang tersembunyi kok. Sebab sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Kalaupun kita merasa Tuhan tidak tahu, itu Tuhan tetap tahu gitu. Ya kan? Karena dia tuh, kita semua ini telanjang terbuka. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi kita semua akan memberikan pertanggungjawab. Jadi pada akhir zaman semua yang kita lakukan, baik itu baik atau tidak baik, ya kan, baik itu kudus tidak kudus, baik itu najis atau tidak, itu semua akan kita beri pertanggungjawaban. Jadi daripada kita hidup menjauh dari Tuhan, kita hidup tidak hidup kudus, gitu, mendingan kita hidup kudus, hidup koram deo, ya kan, itu lebih penting gitu. Ya, jadi sadar atau tidak sadar kita hidup di hadapannya, hidup koram deo. Jadi mendingan kita hidup koram deo gitu ya, hidup di hadapan Tuhan, itu lebih bijak gitu. Nah, R.C. Sproul mengatakan, we are called to live koram deo, defined as before the presence. Jadi the whole life kita, seluruh hidup kita dikatakan before the presence of God, under the authority of God, and to the glory of God. Ya, atau terjemahkan kita dipanggil untuk hidup di hadapan Allah dalam otoritas dan kehendaknya, ya, dalam otoritas berarti kehendak dia gitu, dan bagi kemuliaan dia gitu. Jadi ini indah sekali kata-kata ini ya. Jadi koram deo itu adalah panggilan untuk hidup di hadapan Tuhan di bawah otoritas atau kehendaknya dan bagi kemuliaannya. Jadi seluruh hidup kita bagi kemuliaannya. Itu indah banget saudara ya, kalau kita bisa hidup seperti ini, udah kayak kesimpulannya. Kesimpulan dari koram deo atau tujuan dari koram deo adalah seperti ini, adalah supaya kita hidup di hadapan Tuhan. Artinya apa? Yaitu hidup di bawah otoritas atau kehendak Tuhan, sesuai menuruti kehendak Tuhan. Dan motivasi kita, tujuan akhir kita adalah untuk kemuliaan baginya. Itulah ya, satu kata indah. Nah, bagaimana kita bisa hidup koram deo dalam keseharian kita? Nah, kalau Tuhan Maha Hadir, maka kita butuh menyadari. Jadi awareness itu penting ya.
Ya memang sekarang ada istilah juga mindfulness, ya mindfulness. Agak mirip walaupun beda, tapi ada miripnya juga dengan awareness-nya, yaitu menyadari. Jadi kita harus menyadari tiap hari bahwa kita tuh di hadapan Tuhan kok. Ya kan, jadi mau kita sembunyi nggak bisa. Kita tetap hidup di hadapan Dia. Lebih baik kita hidup benar-benar hidup di hadapannya, artinya kita mau hidup di hadapannya dengan baik gitu. Dan yang kedua, dalam pengertian memberi perhatian, attentiveness. Jadi kita memberi perhatian kepada kehendaknya, memberi perhatian kepada kasihnya, kepada hikmatnya, memberi perhatian kepada keinginannya. Ya. Dan untuk bisa hidup koram Dia tiap hari, kita juga perlu pause and pondering, saudara. Dengan melakukan pause and pondering, kita mengingat, kita diingatkan bahwa kita hidup di hadapannya. Kita bisa merenungkan, ya kan, apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Apa yang kita lakukan, itu kita lakukan di hadapan Dia atau tidak. Bahkan kita dengan pause and pondering, kita bisa mencatat. Mencatat apa yang Tuhan bicara kepada kita. Mencatat bagaimana hidup kita kalau di hadapan Tuhan, kalau apakah hidup diberkati atau tidak diberkati. Bagaimana hidup kita kalau kita tidak mencoba hidup di hadapan Dia. Bagaimana kita alami pengalaman kita sehari-hari. Ya kan, kita akan lihat kontras gitu. Dengan mencatat makin menyadarkan kita pentingnya hidup koram Dia. Satu ayat dari 1 Samuel 5:17 ini juga sangat menolong kita untuk koram Dia. Karena firman Tuhan di sini mengatakan tetaplah berdoa. Arti berdoa continuously, prayer continuously. Jadi berdoalah terus-menerus. Kalau kita bisa berdoa terus-menerus, berarti kita ingat terus Tuhan. Berarti kita terus koram Dia di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi ayat tetaplah berdoa ini satu ayat yang koram Dia the whole time, all the time, every day, all the time, seluruh waktu kita gitu. Jadi koram Dia juga untuk hidup mengasihi dan menghormati Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan itu bukan cuma sekedar hidup di hadapannya, tapi itu artinya juga hidup untuk mengasihi Dia, untuk menghormati Tuhan. Itu pengertian di hadapan Tuhan. Saya ingin hidup mengasihi Tuhan. Mirip seperti Yusuf. Yusuf itu hidup mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Dia nggak mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Jadi dia hidup melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun mungkin orang tidak tahu. Walaupun mungkin orang setuju dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah tidak setuju dengan itu, tidak berkenan pada Allah, maka kita tidak akan lakukan. Mungkin orang-orang akan berkata, bodoh amat sih kamu. Ya kan ada kesempatan seperti itu, nggak mau. Bodoh amat, kan ini uang, ya kan kita udah bagi-bagi untuk kita semua. Ini berkat nih dari Tuhan. Mereka bisa ngomong gitu. Tapi kita tahu, itu bukan hak kita. Ini bukan uang kita. Kita nggak mau terima misalnya. Sama juga dengan rekan kita tadi, yang mau berintegritas dalam hal nilai. Ya kan memang kalau dia tidak mau melakukan, lalu dia ambil data-data yang lain, ya kan. Karena dengan tadi dia katakan dengan digital, mungkin data-data ini bisa kita dapat dari berbagai tempat gitu ya kan. Tapi kalau ada pemeriksaan atau apa gitu, memang dosen belum tentu akan periksa. Tapi kalau sekali-sekali ada pemeriksaan atau sesekali ada kasus, ya kan di koas ataupun di PPDS, mungkin barulah kita akan sekali kalau mereka udah tahu kita nggak jujur, maka berikutnya mereka akan tidak percaya pada kita. Dan kita pun kalau kita melakukan itu, kita tidak hidup tenang, saudara. Ya kan hidup kita akan susah, hati nurani kita akan terus terganggu gitu ya kan. Nggak ada damai sejahtera biasanya. Ya kan kalau memang kita ada hubungan dengan Tuhan yang baik, maka kita nggak ada damai sejahtera kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi kalau hidup koram Dia itu indah sekali. Jadi kalau bisa tiap kali kita ingat untuk koram Dia, saudara akan menolong kita untuk menjauhkan kita dari hidup yang tidak benar, hidup yang dalam dosa, hidup yang tidak kudus, ya kan, hidup yang bahkan dalam hal kecil mungkin ya kan. Nah, kehadiran Tuhan di masa kini jauh lebih berkuasa melalui Roh Kudus yang tinggal dalam setiap orang percaya, sehingga setiap kita jadi bait Allah.
Ya, jadi lebih berkuasa karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Bahkan karena saya masih ingat dibilang karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh-roh dunia. Kita nggak takut sama setan, kita nggak takut sama roh-roh jahat, roh-roh dunia ini. Roh-roh dunia ini lebih kecil dari Roh Kudus karena Roh Kudus roh Sang Pencipta, Saudara yang Maha Besar. Karena itu saya masih ingat karena dulu saya sering takut dengan okultisme gitu ya. Kalau tinggal di satu rumah yang ada opo-oponya atau ada jampinya atau ada jimat-jimatnya, kita merasa nggak sejahtera di rumah itu. Tapi firman Tuhan yang menyatakan bahwa roh yang ada dalam kamu lebih besar dari dunia, itu membuat aku tidak takut karena ada kuasa gitu. Dan Roh Kudus ini juga yang membuat kita berhikmah, membuat kita, nah di next ini ya, membuat kita bisa ada buah roh, saudara, yaitu kasih, damai, sejahtera, sukacita, kesabaran, penguasa diri. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu menghasilkan buah yang sangat indah. So di Galatia 5, 22, 23. Hal ini sangat kita butuhkan pada masa kini, yang pada masa masih endemi atau pandemi, kita bisa bermurah hati, mengasihi, mengampuni, nggak khawatir, nggak murung, stres, karena ada sukacita, bisa sabar karena ada kesabaran, bisa disiplin karena penguasaan diri, saudara. Ini sangat kita butuhkan. Salah satu yang sulit dalam hidup sekarang ini adalah distraksi. Kita sangat terganggu oleh banyak hal. Banyak hal yang handphone salah satu yang sangat mengganggu kita. Karena di handphone banyak yang bisa kita lihat. Ada TikTok, ada website, ada macam-macam di situ, saudara. Ada YouTube yang sangat bisa menggoda kita, membuat kita akhirnya waktu kita banyak terpakai untuk hal-hal yang kurang penting gitu ya kan, yang sangat menghabiskan pikiran energi, padahal ada tugas-tugas apalagi teman-teman yang PPDS ataupun koas itu sangat berat, saudara, banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, sering tidak cukup tidur ya kan, dan seterusnya, sering membuat kita emosi dan seterusnya ya kan. Dan disinilah kita sangat membutuhkan Roh Kudus gitu ya. Jadi Roh Kudus sangat dibutuhkan untuk hidup kita sekarang. Merengkuh korambio berarti hidup oleh Roh Kudus, dipimpin, dipenuhi Roh Kudus setiap hari, sehingga kita tidak hidup dalam kedagingan ya, yang mendukakan Roh Kudus. Kedagingan yang kadang-kadang kalau hidup kedagingan berarti hidup dalam kemarahan, hidup dalam percabulan, itu justru akan merusak pikiran kita, merusak relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, bahkan dengan hati nurani kita, saudara. Ya, tapi kalau kita bisa merengkuh korambio dengan hidup dipimpin Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, maka hidup kita akan penuh dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, pesan diri, dan seterusnya gitu ya. Nah, penerapan syariat kita tidak lagi hidup dalam dosa, jauh dari Allah, tidak punya relasi dengannya. Jadi kalau kita hidup tidak korambio, berarti tadi dikatakan seperti orang yang hidup dalam dosa, karena hidup yang jahat di mata Tuhan, ya kan, sehingga Tuhan bilang berbaliklah dari perbuatanmu yang jahat, ya kan, hidup jauh dari Tuhan, memalingkan diri dari Tuhan gitu, tidak mau berelasi dengan Tuhan, ya, tapi kita sekarang mau relasi dengan Tuhan. Jadi hidup yang mencari persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Waktu studi kita sadar bahwa Allah beserta kita. Kita lakukan apa yang benar di hadapannya, apa yang nggak benar, walaupun orang lain lakukan, kita tidak akan lakukan. Ya, kalau itu nggak benar, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Sama juga waktu kita sedang PPDS, sedang koas, sedang kerja sebagai dokter gigi atau perawat, ya kita layani pasien seperti kita layani Kristus, bukan untuk manusia, kata firman Tuhan. Kita akan melakukan dengan sebaik mungkin, tentu dengan keterbatasan waktu, kita harus atur, kita harus batasi, namun sebaik mungkin yang kita bisa layani dalam waktu yang terbatas. Kita hormati kolega kita nggak bully mereka, ataupun kita tidak peduli sama kolega kita hormati atasan, bawahan, tapi kita mau bekerja sama dengan kolega kita, dengan semua, dengan baik, sudah, walaupun kita juga
harus cerdik dan tulus ya, jangan sampai kita diperalat oleh mereka gitu. Jadi Korambio menolong kita untuk bisa hidup kudus, bisa hidup sukacita, bisa hidup benar ya di hadapan Tuhan maupun sesama saudara, sehingga kita boleh jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Kira-kira itulah yang bisa saya share. Selamat berkorambio di dalam hidup Anda, baik sebagai PDS sekarang atau sebagai koas, mahasiswa, ataupun sebagai dokter gigi maupun perawat. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan merenungkan tentang Korambio, yaitu bicara tentang hidup di hadapan Allah, tentang wajah Tuhan yang menyinari kami. Tuhan, hadapkan kami kepada wajah-Mu, bukan wajah yang dipalingkan dari kami, yang disembunyikan dari kami, tapi wajah yang senang, wajah yang sukacita, yang gembira dengan kami, yang berkenan kepada kami, sehingga kami boleh hidup dalam sejahtera Tuhan, hidup dalam sukacita Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan. Walaupun hidup kami tetap banyak tantangan, karena kami percaya tantangan, kesulitan yang Tuhan berikan, itu pun untuk kebaikan kami, untuk membentuk kami. Dengan penyertaan Tuhan, maka kami akan terus bertumbuh, berkembang, menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih baik Tuhan, baik sebagai dokter maupun sebagai dokter gigi maupun perawat, dan juga sebagai mahasiswa, FK maupun FKG, perawatan, kami juga dapat menjadi mahasiswa yang baik, mahasiswa koas juga yang baik Tuhan, yang memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi orang lain, jadi kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hal-hal yang belum kami pahami, terus tolonglah supaya kami bisa paham lebih baik, dan juga bukan hanya kami dengar, tapi jadikanlah kami juga pelaku firman, sehingga apa yang kami dengar, kami lakukan, bahkan kami hidupi dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Korambio menjadi salah satu yang kami hidupi, dalam hidup kami sehari-hari, bagaimana kami hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Dengarlah doa kami, Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan pada MC. Ya, kepada pengurus, aku persilakan untuk menyampaikan warta yang akan dilanjutkan dengan doa syafaat juga. Pada Bang Freddy, dipersilakan. Shalom semuanya. Selamat malam, perkenalkan saya Freddy dari pengurus PMDKJ. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan warta PMDKJ 19 Januari 2023. Sebelumnya terima kasih untuk kehadiran dari setiap jemaat di ibadah PMDKJ hari ini. Harapannya teman-teman bisa hadir kembali di ibadah PMDKJ berikutnya di bulan depan. Di Kamis minggu ketiga untuk bulan depan tanggal 16 Januari 2023. Temanya hidup dalam penantian, pasangan hidup, masih online. Untuk tahun 2023 ini dari PMDKJ sendiri merencanakan akan ada beberapa ibadah secara onsite. Yang pertama akan dilangsungkan di bulan Maret. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan melalui pengurus. Kemudian terima kasih untuk pelayan yang sudah bersedia melayani di ibadah pada hari ini. Untuk pembicara ada Bapak Tadius Gunadi. Untuk MC ada Dr. Ruth Siagian dari FK Unila. Untuk pemusik ada Dr. Tita dari FK UKI. Untuk sharing alumni ada Dr. Irvin dan Dr. Ivon. Terima kasih untuk pelayanan dari teman-teman sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat yang tertarik untuk melayani di PMDKJ dapat langsung menghubungi panitia. Berikutnya.
mengingatkan kembali tentang visi dan misi PMDKJ. Visi PMDKJ yaitu menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Sedangkan misinya yaitu wadah pemuridan dan pengutusan koas atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Berikutnya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui beberapa opsi berikut, seperti yang tertera di layar, bisa melalui rekening BCA ataupun melalui dompet digital dengan nomor handphone seperti yang tertera di layar. Dan seluruh persembahan ibadah hari ini akan digunakan untuk membantu pelayanan di PMDKJ. Info selanjutnya, seperti biasa, seluruh ibadah PMDKJ dapat ditonton di channel YouTube Perkantas Jakarta di playlist PMDKJ. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ketinggalan atau mau share ke teman-teman lainnya, bisa diinfokan bahwa ada rekamannya di playlist PMDKJ. Mungkin akan diupload beberapa hari setelah ibadah ini ya. Berikutnya. Ada sedikit pengumuman untuk publikasi kegiatan Sola Scriptura tanggal 20 Januari besok jam 7 sampai jam 9 malam melalui Zoom dengan tema hukum zina, apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Pembicaranya ada Bu Inawati Teddy dan Yun Opusunggu. Untuk pendaftaran bisa melalui nomor seperti yang tertera di layar. Ya. Baik, kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa di tengah setiap kesibukan yang kami miliki, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama di dalam ibadah PMDKJ ini. Meskipun hanya melalui daring ya Tuhan, tapi kami rindu ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bisa menikmati persekutuan ini dan bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk bisa terus hidup di hadapan Engkau, hidup dengan baik di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena dengan hidup dengan baik di hadapan Engkau, disitulah kami memiliki damai sejahtera dan sukacita juga ya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami hidup seolah-olah seperti Engkau tidak melihat atau tidak mengetahui apa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang daripada-Mu yang memampukan kami untuk bisa hidup kudus di hadapan-Mu dan menjadi kesaksian juga Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur untuk pelayanan ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pelayan-Mu yang terlibat, mulai dari Pak Tadius sebagai pembicara, Engkau yang memberkati ia di dalam pelayanannya ya Tuhan. Berkati keluarganya, berikan kesehatan terus bagi Bapak Tadius ya Tuhan, supaya ia boleh melayani semakin banyak orang, semakin banyak orang yang terberkati Tuhan lewat apa yang ia kerjakan. Engkau yang memberkati juga Tuhan, Ruth sebagai MC, Tita sebagai pemusik, Dr. Yvonne, dan Dr. Irvin ya Tuhan yang sudah menyampaikan sharing alumni. Engkau yang memberkati mereka Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka. Engkau yang memberikan mereka kesehatan dan biarlah Tuhan setiap pasien-pasien yang mereka layani boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan lewat apa yang mereka kerjakan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Kiranya ya Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa kami, sehingga tidak menjadi penghalang bagi-Mu ya Tuhan, untuk bisa mendengarkan setiap doa-doa kami ini ya. Teman-teman, mari kita mengangkat beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari bersyukur untuk persiapan pelaksanaan pemilu 2024. Bersyukur untuk seleksi panitia pemungutan suara yang boleh terlaksana. Mari berdoa agar setiap panitia yang terpilih boleh melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, serta senantiasa diberikan kesehatan.
Mari berdoa juga supaya dalam setiap tahapan pemilu 2024 tidak menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Untuk pokok doa yang kedua, data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan jumlah orang miskin di DKI Jakarta sebanyak 100.000 orang sejak 2017 hingga 2022, yang mana sebagian besarnya diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Mari berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia, terutama di tengah risiko peningkatan inflasi dan terjadinya resesi ekonomi di tahun ini. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Doa yang terakhir, mari bersyukur untuk terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia sejauh ini. Berdoa untuk setiap kebijakan dari pemerintah, termasuk penghentian PPKM, agar tetap bisa menjaga terkendalinya COVID-19. Saat ini sedang terjadi peningkatan kasus campak serta gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan cikibul atau cikingabul. Mari berdoa agar Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah dan tenaga kesehatan untuk bisa mengatasi masalah ini. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh berdoa, menaikkan doa dan kerinduan kami kepadamu. Kami memampukan kami untuk bisa setia juga berdoa secara terus-menerus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Teman-teman, sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita sambil mengumpulkan persembahan melalui dompet digital yang ada di layar. Mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum isi link absen, silakan diisi di kolom chat ya. Kita udah mendengarkan firman yang sangat luar biasa hari ini. Semoga setelah ibadah ini kita bisa memilih komitmen untuk selalu hidup dalam hidup Coram Deo, di mana dengan Coram Deo kita dapat hidup dengan sukacita yang bukan dari dunia, tapi dari sukacita sejati yang dari Tuhan. Melalui hidup Coram Deo, biarkan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita nyatakan komitmen kita dengan angkat pujian pilihanku. Dan untuk Katardius, dipersilakan untuk doa penutup. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Bapa, sungguh bersyukur karena malam ini Tuhan ada kesempatan buat anak-anak-Mu yang di tengah kesibukan mereka sebagai mahasiswa ataupun alumni, bahkan juga yang masih PPDS, Tuhan boleh punya kesempatan untuk bersekutu, untuk ambil waktu pause and pondering, bisa mendengarkan ujian, kesaksian, maupun juga firman Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang malam ini Tuhan berikan, kami hargai, kami syukuri untuk PMDKJ yang Tuhan pakai juga untuk menjaga kerohanian kami, menjaga relasi kami dengan Tuhan, mengingatkan hal-hal yang penting untuk kami hidupi, untuk kami lakukan sehingga hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh hidup dalam sejahtera, bukan hidup dalam kegelisahan, hidup dalam segala kemurungan, tapi kami bisa tetap dalam sukacita dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan setiap teman-teman kami yang sekarang ini yang sedang PPDS atau koas Tuhan, maupun yang sedang tugas di rumah sakit, puskesmas. Kami serahkan semua ke dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah dan juga anugerah dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus boleh menyertai teman-teman sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin.